Dah siap? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sengaja kami hari ini menyampaikan beberapa hal tentang perkembangan situasi dunia, Indonesia dan khususnya pangan, hubungannya dengan pangan. Kita sudah tahu bahwa terjadi perang antara Iran dengan Israel. Kita hubungkan kondisi pangan yang ada sekarang. Alhamdulillah setelah kami menghitung kekuatan pangan kita dengan kondisi geopolitik yang memanas, pangan kita, cadangan kita sampai dengan hari ini itu tersedia sampai dengan 324 hari cadangan pangan kita. Mulai dari cadangan Bulog itu 3,7, kemudian di Horeca 12 juta lebih, jadi 3,7, kemudian standing crop juga 10-11 juta, totalnya bisa bertahan 324 hari. Dan bukan bahwa 324 hari stop, dan kita produksi terus menerus tiap bulan 2,6 juta sampai 5,7 juta ton. Range-nya antara minimal 2,6 juta sampai 5,7 juta ton. Jadi insya Allah pangan aman. Jadi ada dua kita hadapi, kondisi geopolitik memanas dan pengumuman BMKG ada kekeringan. Ini dua-dua harus kita jawab. Kita ada pengalaman menghadapi El Nino yang paling keras. Ini kan El Nino nanti bulan 4. El Nino kita hadapi yang paling dahsyat 2023, alhamdulillah kita bisa lolos. Dari rencana impor waktu itu 10 juta. Kami ikut ratas, alhamdulillah kita bisa redam hanya 3 juta lebih. Tapi ke depan, insya Allah tahun ini, mudah-mudahan tidak ada aral melintang. Stok kita aman sampai 10 bulan, hampir 11 bulan, 10,7 bulan, atau 324 hari bertahan. Dan tiap bulan kita produksi 2,6 juta sampai 5,7 juta ton. Itu range-nya. Jadi sedangkan kebutuhan kita adalah 2,5 juta ton per bulan. Jadi pangan aman. Gak usah risau. Dengan El Nino sekarang ini lebih lemah daripada sebelumnya. Lebih lemah. Tidak sekuat dari sebelumnya. Insya Allah kita bisa hadapi padahal kita belum siap waktu itu. Sekarang persiapan ini dengan hubungannya geopolitik selesai karena pangan kita aman. Oke. Kemudian hubungannya dengan kekeringan El Nino yang kita hadapi yang diumumkan BMKG beberapa hari yang lalu. Ini insya Allah lebih mudah kita hadapi. Kenapa? Di lapangan sudah siap pompanisasi 1,2 juta hektar. Bisa menjangkau pompa kita 1,2 juta hektar yang tak ada hujan. Oke. Kemudian tahun ini kita siapkan lagi 1 juta hektar. Jadi 2 juta nanti kita siapkan yang pada saat musim kering bisa kita airi. Pompanisasi sungai-sungai dan seterusnya, embung, sumur dalam, sumur dangkal, kita sudah siapkan. Jadi infrastruktur sudah siap. Ibaratkan jauh sebelumnya kita sudah siapkan payung karena kita tahu bahwa akan terjadi hujan. Nah, itu sederhananya. Kita sudah siapkan infrastruktur irigasi dan juga ada rehab irigasi kurang lebih 1 juta hektar. Jadi ke depan insya Allah produksi kita aman. Jadi menghadapi geopolitik ini yang memanas dan menghadapi El Nino, kita sudah ada pengalaman. Kami secara pribadi menghadapi di 2015, 2016, kemudian 2023
Dan itu jauh lebih dahsyat daripada sekarang. Jadi ini nggak usah kita risaukan. Oke? Pak, yang El Nino ada subsidi bibit yang tahan kekeringan nggak Pak? Kita sudah siapkan. Jadi mulai pertama bibit unggul yang tahan kekeringan. Ada yang tahan air tawar. Itu biosalin jenisnya. Nah ini kita siapkan semua bibitnya. Kita sudah siapkan. Dan yang menarik adalah optimalisasi lahan sudah kurang lebih 1 juta hektar. Oplah rawa itu justru produksinya tinggi di saat musim kering. Kalau ada El Nino produksinya tinggi. Kita sudah siapkan. Kalau dulu nggak disiapkan. Sekarang irigasi siapkan. Lahan rawa kita sudah siapkan. Bibit unggul kita siapkan. Alat mesin pertanian siapkan. Pompanisasi kita siapkan. Semua kita sudah siapkan. Jadi dan persiapan kita betul-betul matang dibanding sebelumnya. Dulu 2016 bisa bayangkan. 2023 bisa bayangkan. Ada El Nino, tapi kita harus cari air di sungai-sungai, di pompanisasi, kemudian embung-embung. Sekarang sudah siap, embungnya sudah ada. Sekarang kita siap menghadapi dua kondisi ini. Dan itu luar biasanya Presiden kita, Bapak Presiden, pada saat beliau pertama menjabat, langsung mengatakan siapkan infrastruktur pangan dengan baik. Pupuk juga turun 20%. Ini bisa memacu, memotivasi untuk tanam petani kita. Harga pupuk kan turun, jumlahnya bertambah. Ini juga sarana produksi bisa menambah. Jadi pupuknya aman, bibitnya aman, alat mesin pertanian aman, irigasinya aman. Ini kita sudah siapkan lebih awal. Dan juga saya tambahkan, sekarang stok kita 3,76 juta ton. Hari ini tertinggi sepanjang sejarah di bulan Maret dengan bulan yang sama. Paham maksudku? Tertinggi hari ini, kemungkinannya 2 bulan ke depan minimal, bukan maksimal 5 juta ton. Itu tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Pak, kalau pangan tadi yang aman sampai 300 hari itu pangan apa? Hati-hati, jangan sampai salah interpretasi. Bukan bahwa 324 hari selesai, bukan. Ini hari ini kita siap untuk 324 hari. Paham? Tapi hari ini juga tiap bulan produksi 2,6 juta. Minimal. Bisa sampai 5,7 juta. Paham maksudku? Artinya ini berjalan terus kan? Bukan bahwasanya 324 hari sekarang kita produksi. Jangan sampai salah persepsi. Hati-hati. 324 hari stok yang ada hari ini. Paham? Di sisi lain, kami hari ini juga produksi tanggal berapa? Tanggal 6 Maret sampai 6 April kita produksi kurang lebih mungkin 3 juta ton. Sorry, Maret bisa 4 juta ton sampai 5 juta ton. Paham maksudku? Tangkap ya? Jadi aman. Apa? Yang paling vital adalah beras. Karena kalau beras tidak ada, Republik ini bermasalah. Makanya kita sebut pangan karena komposisi beras dalam konsumsi kita hari-hari itu paling tinggi. 65-70%. Tambah sayur, tambah telur, tambah lauk lainnya. Kalau daging tidak ada, masih bisa substitusi ke telur. Telur tidak ada, masih bisa ke ikan. Tapi kalau beras tidak ada. Ubi bisa, tapi itu bukan habitnya, bukan taste-nya beda lah. Umumnya masyarakat Indonesia. Kalau alokasi anggaran untuk mitigasi yang El Nino itu berapa? Udah disiapkan. Jadi bukan gini, persiapannya bukan sekarang. Kami sejak Bapak Presiden dilantik, diperintah kami persiapkan dari sekarang. Jadi ini sudah berjalan. Ini sudah autopilot mungkin ya. Oh, ini sudah berjalan sesuai on the right track, on track sekarang. Sudah jalan. Pak, dalam menghadapi keterikatan. Jadi bukan bahwa kita baru mau mengalihkan anggaran, enggak. Memang sudah kita sudah merancang pertanian Indonesia akan menghadapi segala kemungkinan El Nino, La Nina, konflik geopolitik memanas. Tiga-tiga itu kita sudah persiapkan. Jadi bukan ada kejadian ini, kemarin aku baca
Jangan sampai ada salah persepsi. Waduh, ada lagi El Nino. Yang kita hadapi kemarin, persiapan kita belum sempurna, jauh lebih berat kita hadapi dan bisa selesai dengan baik. Bahkan swasembada. Oke? Pada keringan punya sendiri di hubungan operasional. Oh iya. Apa saja, Pak? Pertama irigasi kemarin, alat mesin pertanian, benih yang ditanyakan tahan kekeringan kita siapkan dari sekarang. Jadi sekarang petani kita, alhamdulillah, kita kunjungan kemana-mana, mereka bahagia. Pupuk, ini mungkin puncaknya petani bahagia. Kenapa? Presiden kita betul-betul memanjakan petani Indonesia. Bayangkan ada 13 regulasi dikeluarkan dalam 1 tahun. Dan itu mungkin terbanyak regulasi dikeluarkan dalam sejarah Indonesia. Sektor pertanian mempermudah semua sarana produksi, terutama pupuk. Oke. Kalau proses cetak sawahnya sendiri gimana, Pak? Sudah tadi kita evaluasi cetak sawah, kami rancang menjadi pertanian modern, transformasi tradisional modern. Apa maksudnya? Seluruhnya menggunakan alat mesin pertanian, seluruh ini nanti produktivitasnya tinggi, indeks pertanamannya tinggi, dulu tanam 1 kali bisa 3 kali, kemudian mengelola dengan teknologi yang terbaru. Kami mimpikan, tapi ini kan butuh waktu. Kami baru bahas tadi, semua cetak sawah yang baru itu setara dengan negara maju pengelolaannya. Karena tenaga kerja kurang kan? Nah, kita menggunakan teknologi tinggi. Contoh, dulu tanam 25 orang, pakai teknologi ini, pakai drone di cetak sawah rawa, itu 25 hektar 1 hari. Bisa bayangkan. Kalau dulu 25 orang, 1 hektar, tanam manual, kalau drone kita pakai, itu 25 hektar 1 hari. Bisa bayangkan. Kalau dulu 25 hektar, itu butuh kali 250, 500 orang, 700-an orang. Iya kan? 750 orang kalau ingin tanam untuk 25 hektar. Paham maksudku? Tetapi kalau 20 kan 500 orang. Ya kan? Berarti 750 orang ya? 750 orang tanam kalau 25 hektar. Sekarang 1 orang 1 hari pula. Kalau mau diselesaikan dalam waktu 1 hari, itu harus 750 orang berderet tanam. Paham maksudku? Kalau sekarang 1 orang aja, jadi 1 berbanding 750 orang. Nah, itulah teknologi. Dengan penutupan serat Hormuz tadi, banyak pengamat yang bilang itu akan memicu krisis pangan di Indonesia. Berarti nggak benar. Oh, pasti tidak benar. Mungkin bukan pengamatnya, bukan petani. Maklumi aja. Bukan sarjana pertanian asli. Seberapa optimis sih, Pak? Lah bukan optimis, sudah sekarang banyak berasnya. Itu sudah selesai itu. Sampaikan salam hormatku bahwa insya Allah omongan saya benar. Kenapa? Barangnya sudah ada, kita sudah terlatih menghadapi. Dan beras tidak impor. Jadi nggak berhubungan. Kira-kira apa yang menyulitkan kita? Palingan bahan baku pupuk kan, tetapi alternatifnya kita ambil dari Rusia, Laos, Australia. Kami sudah perhitungkan semua. Oke, masih ada pertanyaan yang berat? Masih berlanjut nggak? Jelang hari raya seperti apa kan pasti permintaan tinggi juga Pak dengan harganya. Stok tinggi, jadi ketemu stok tinggi, permintaan tinggi, sehingga aku sudah cek tadi relatif stabil. Ada naik 0,6% tadi apa tuh? Ayam ras ya? Kan itu yang agak menguat sedikit sesuai rapat inflasi. Itu naik 0,68%. Rata-rata average seluruh Indonesia relatif aman. Sudahlah kalau naik 0,6%, sayangilah juga peternak dikit-dikit ya, supaya dia dapat baju lebaran. Oke. Diskon subsidi pupuk yang 20% masih berlanjut nggak Pak di tengah? Berlanjut. Itulah hebatnya presiden kita. Silakan. Di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah ini, apakah ada strategi baru yang disiapkan oleh Kementan dan strategi seperti apa? Atau memang masih jalur sesuai peta yang memang? Memang kita sudah siapkan semua. Kondisi terburuk pertanian Indonesia kita rancang.
Ada, karena kita sudah tahu terjadi Rusia dengan Ukraina kan, dan kemudian Iran dengan Israel. Kita sudah perhitungkan semua itu, sehingga kita siapkan dari sekarang. Bukan sekarang, saat beliau dilantik. Makanya kita tenang-tenang saja. Kemarin BMKG, jadi itu kondisi 2023 itu serem. Kering kerontang semua, dan ketidakpastiannya iklim itu luar biasa. Kadang tanam 1.000 hektar, 2.000 hektar, 2 minggu tiba-tiba tidak ada hujan datang, habis ini tanaman. Bayangkan petaninya bangkrut. Sekarang alhamdulillah kita siapkan infrastruktur dengan baik. Jadi kita sudah persiapkan segala kemungkinan terburuk. Pertanian insya Allah kokoh. Penegasan aja Pak, berarti produksi dalam negeri tidak akan berdampak dengan situasi. Oh enggak, itu pasti, aku yang jamin. Pak, selain El Nino kan katanya kemarau juga akan datang lebih awal ya Pak. Itu target. El Nino itu sepupu dengan kemarau, itu sama. Dia sepupu satu kali. Ini kayak ya, tapi banyak beritanya dia nanti. Jadi itu El Nino dengan Nano saudara kandung. Nah, dia bersaudara lebih awal. Tapi landai. Tapi target produksi tahun ini seperti apa Pak? Target produksi insya Allah lebih tinggi dari tahun lalu. Masih akan tercapai gitu ya? Insya Allah doakan. Sama saja, berarti masih surplus. Sama saja produksi dengan tahun lalu. Tahun lalu surplus 4 juta, berarti sudah 8 juta surplusnya kan? Kalau surplus 8 juta, solusinya apa kira-kira? Mbak? Oh, memang pintar dari sini. Dua-dua pintar. Iya. Kemarin kita ekspor. Tapi beritanya kecil. Ini baru mimpi, angan-angan di awan mau impor, beritanya besar. Aku ekspor nyata. Aku tunggu berita kecil. Di pojok lagi judulnya. Oke, nggak masalah. Kita ketemu di akhirat nanti. Targetnya masih itu Pak, targetnya masih gandum Pak, uji coba gandum bagaimana sama terkait proyek sorghum bahan substitusi? Kita coba. Gandum, sorghum kita coba. Tetap jalan. Oke. targetnya masih itu Pak, masih 34,77 juta ton Pak. Atau berubah? Enggak boleh berubah. Sekali layar berkembang, pantang surut, biduk ke daratan. Tapi gandum progresnya bagus atau gimana Pak? Soalnya kan kita juga ada ketergantungan dari luar negeri. Iya tunggu. Kami sudah perintahkan kawal dengan baik. Ada beberapa kedelai kita sudah kembangkan 2.000 hektar, bukan lagi percontohan. Mudah-mudahan produksinya bisa 4 ton. Bawang putih juga kita kembangkan, sudah produksi 20 ton. Kita jadi gini, skala percobaan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke jumlah besar. Oke. Tadi kan berarti kalau misalnya untuk kenaikan pasar barang cuma 0,6 dari ayam ya Pak. Berarti kalau misalnya dari cabai dan Ada turun? Hati-hati. Yang turun kemarin minus tuh apa? Ya minus tadi. Yang turun. Cabai rawit turun. Cabai merah turun. Beritakan juga kalau turun dong. Jangan seakan-akan itu you tidak bahagia kalau harga turun. Bantulah ya. Tolong bahagia juga kalau turun ya. Ini gak gampang menyediakan semua ini. Yang turun tadi apa ya minus? Coba. Bawang merah, apa lagi? Bawang putih, tolong tulis dulu dong, supaya aku tersenyum juga lihat berita Anda. Aku kan monitor semua berita Anda. Oke. Tapi jangan selalu pikir impor. Ya ekspor nih. Tapi jangan-jangan tulisannya, coba cek tulisannya kemarin. Jangan impor lagi 2.000 ton dari Indonesia. Yang penting judulnya impor dari Indonesia ke Saudi Arabia. Enggak, ekspor ya. Oh ya oke. Ada? Hah? Oh iya yang penting. Betul. Dari Indonesia. Ada lagi? Pak, kalau soal larangan Iran mengekspor produk pertanian ini gimana Pak? Apa? Larangan Iran Pak mengekspor produk pertanian apa itu gimana Pak? Oh iya, nggak masalah kan lagi susah tuh saudara kita. Udah janganlah you ganggu, jangan cari masalah. Udah tak sudah cukup. Oke? Kalau perlu udah kita ke sana. Itulah hebat, itulah baiknya Indonesia. Tapi nggak berdampak ya bagi kita ya Pak? Kenapa? Nggak berdampak ya kita ya Pak? Enggak, insya Allah enggak. Pas soal rencana pembangunan pabrik itu gimana Pak?
Oh sudah jalan, kita sudah resmikan 1. Jadi tinggal 6. Udah, yang kemarin. Oh nggak ikut ya? Di Kaltim, udah diresmikan 1. Tinggal, karena target kita 7. Pak, kalau yang pengawasan untuk head minyak kita itu gimana? Memang kayaknya Anda kurang beritanya, begitu diundang datang kurang beritanya. Rin. Apa? Pengawasan untuk head minyak kita kan kadang-kadang masih suka Iya, masih adalah nakal-nakal dikit, tapi ditindak. Percaya ditindak. Seluruh Indonesia menyebar tim, di provinsi dipimpin oleh Dirkrimsus, di kabupaten Kasat Reskrim. Seluruh Indonesia. Pak, besok jadi pelepasan beras ekspor ke orang sekarang. Kan sudah. Yang kapal, Yang dari persiapan kapal kan kemarin katanya ada persiapan kapal. Oh iya sudah, kita biarlah yang orang teknis urus. Dah. Tolong dong carikan, aku mau ekspor lagi. Ya. Pak, Ini yang lagi- ekspor sapi dari Brazil itu kan kemarin sampaikan 50.000 sampai 100.000 ekor. Itu nilainya berapa sih Pak? Oh nanti tanya pengusahanya. Itu swasta, bukan kita. Saya cuma datang minimal 50.000. Tapi target 100.000. Itu perah semua atau Dua-dua kayaknya. Sapi perah dengan pedaging. Pak, kemarin tuh pengamat ada wanti-wanti perjanjian dagang yang ART itu bisa bikin yang kan Bapak mau bikin pertemanan terintegrasi ya. Itu akan mengganggu itu Pak. Kenapa terganggu? Perjanjian dagang ART itu Pak. Sekarang selama kita cukup, masa mau keluar rekomendasi dari sini? Ini di jam peternakan. Kalau kita cukup, keluarkan nggak rekomendasi impor? Iya itu namanya dagang. Jadi win-win solution. Jadi kita semua nyaman. Benar nggak? Aku tanya. Ini kan kalau menteri, ya palingan saya 3 tahun lebih. Kalau tidak reshuffle, iya kan? Kira-kira mau keluarkan rekomendasi? Oh udah, itu tulis. Berarti dipastikan Kemenang nggak akan Enggak keluarkan kalau kita cukup atau surplus. Iya kan? Mikir juga kan jaraknya jauh, nah kita produksi dalam negeri. Sederhana, jangan dibuat sulit. Oke, masih ada dapatnya. Enggak biar puas. Soal temuan yang middleman kemarin yang dibawa gimana? Kan Bapak selalu menggaungkan bahwa tidak ada lagi imbauan-imbauan pasti penindakan. Oh iya, ditindak. Ada anu? Oh enggak ada. Saya baru ke Bapanas. Udah, karena langsung bergerak. Kemarin langsung saya detail. Pak Kapolri, saya sudah bicara, Kabar Reskrim bicara, langsung ke Dirkrimsus Jakarta. Karena ada juga di Jakarta. Langsung cek langsung, tindak. Bukan dihimbau, tindak. Pak, soal impor itu Pak, nenek ayam Ya kenapa? Oh itu memang kita masih impor. Tapi ada berita baik, cuma daripada tulisanmu banyak banget, nanti ketemu lagi. Ada berita baik, tenang aja. Udah, hubungannya pertanyaan Anda. Hah? Udah banyak. Apalagi? Pak, kalau yang swasembada gula progresnya Pak? Oh insya Allah, baik. Insya Allah tahun ini kita target white sugar nggak ada impor. Doakan ya. Mudah-mudahan El Nino, La Nina tidak berdampak. Produksinya Pak? Hah? Produksinya target. Ya mudah-mudahan dia, sekarang kan 2,6 ya, 2,7. Mudah-mudahan bisa capai 3. Ada stimulus sendiri Pak untuk Iya, udah plasma kita bantu. Plasma masyarakat kita bantu, bongkar raton segala macam. Itu anggarannya 1,7 triliun. Udah kita bantu, stimulus. Pak, yang Aceh Sumut dan lain-lain itu kan kemarin yang kena nggak cuma pertanian ya, peternakan juga. Apa itu? Sapi-sapi ternak di Aceh dan lain-lain itu kan kemarin kena bencana habis banyak gitu Pak. Hilang. Nah, ada nggak sih bantuan atau stimulus dari pemerintah? Tadi itu buat Nanti aku sampaikan lagi pertemuan berikutnya dengan Anda. Beritanya kan sudah banyak nih. Apalagi? Pak, ini Pak, progres Ini datang. Ini menyerahnya ini pasangan nih. Apa tuh? progres cetak sawah ulang di Sumatera itu udah sampai mana sekarang? Kemarin mau di pemerintah pusat ya. Oh iya. Dampak banjir itu Sudah jalan. persen, Pak. Sekarang nanti di tenis dia ada rapat di atas tuh.
Ya, yang jelas tim di lapangan jalan terus. Yang kami targetkan adalah yang ringan dulu. Karena yang ringan sedang itu 90%. Ini dulu selesai. Yang 5%-nya 10% belakangan. Yang penting bergerak dulu ekonomi. Jadi kita strategi bekerja di lapangan yang ringan dulu supaya ekonomi berputar. Dan saya sudah dari sana. Tetap dikebut. Hah? Tetap dikebut meskipun Oh ya pasti. Oke. Cukup ada? Pak, di luar pertanyaan panel harga kok nggak bisa ya Pak? Apa? Panel harga Bapanas. Kenapa? Panel lama nggak bisa Pak? Kamu ikut nanti ke sana tanya. Ikut. Apa lagi? Ini hari Jumat hari apa nih? Ada mau sedekah sini. Karena berkah. banyak jawaban Pak. Berkah nih, Pak. Oh, terserah. Berapa orang sih datang? Enggak, bukanya di mana? Mau buka? Nanti jangan sekarang. Sore Pak. Mau? Mau dong Pak. Pak Arif berapa orang? Mau buka? Aku kasih buka deh. 30 begini. Ya. Oke.